Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Innova 2.0 G Matic tahun 2004. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama kita perhatikan tampilan fisik dari luar ya, yang paling mudah. Jadi kita mulai dari bagian depan atau dari bagian belakang. Jadi kita perhatikan, pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil itu dia lurus ya, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi ya antara kiri dan kanan. Terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi ya atau catnya. Jadi bodi dia memantulkan bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu masih memantul secara lurus ya, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas benturan atau nabrak. Bagian-bagian yang lain juga perlu kita periksa, seperti bagian lampu, terus kaca-kaca juga kita perlu periksa. Untuk ban dan velg juga perlu kita periksa. Ini ban juga masih sangat tebal ya, masih di atas 80%, masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek semua bagian bodi secara keseluruhan. Untuk ban belakang juga masih tebal, ini masih ada 80% lebih juga. Jadi keempat bannya juga masih tebal. Lampu-lampu kita periksa semua bagian-bagian yang ada pada bagian luar mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Setelah kita kelilingin dan kita cek mobil secara keseluruhan bagian luarnya, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Untuk kuncinya ini sudah diganti ya, jadi ini remote yang bergabung dengan kunci, dia ada model flip juga seperti itu. Sekarang kita coba buka mobil dan kita periksa ke bagian dalam. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Terus habis itu kita perhatikan juga pedal, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu di kolong jok. Pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Setelah kita cek bagian kolong mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan interior secara keseluruhan, bagaimana kondisinya, masih oke atau tidak, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu kita periksa juga dashboard, kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga di bagian plafon, kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan di jok. Jok sudah dilapisin dengan bahan semi kulit ya. Ini dia tidak ada robek, masih bagus. Tidak ada robek ya, masih bagus. Cuman memang warnanya sudah mulai memudar karena usia ya, seperti itu. Oke, setelah kita cek, kita pastikan bagian interior sudah oke. Sekarang kita coba nyalakan mesin. Sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan juga kita cek. Kalau dia di bagian packing-packingnya, berarti perbaikan atau pergantian packing biayanya tidak begitu mahal. Terus habis itu kita periksa juga di bagian kolong. Pastikan bahwa di kolong itu tidak ada keropos. Terus bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan ya. Kalau ada pun juga rembesan, kita cek. Kalau itu dari karet-karet ya atau sealnya, berarti pergantiannya itu tidak terlalu mahal biayanya. Setelah kita cek, kita pastikan
kolong kita udah cek. Terus bagian mesin juga jangan lupa kita cek level oli, kondisi oli, serta radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan itu semua sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Untuk colokan kuncinya ada di sini. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau di dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, dan dari posisi duduk kita juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya itu bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau sudah pecah, perlu diganti. Atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan, jadi perlu kita periksa lebih mendalam lagi. Oke, sekarang kita berikutnya kita periksa di kilometer mobil ya. Untuk Kijang Innova ini kilometernya di 123.000. Jadi di bagian sini juga masih ada buku servisnya, cuman buku manualnya juga sudah tidak ada. Oke, bagi yang mencari mobil bekas, pastikan bahwa kita dapat mobil yang kilometernya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset, akan susah untuk memprediksi maintenance atau perawatan berikutnya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Ini buat buka kap mesin, di bagian sini buat buka tangki bensin. Terus spion sudah elektrik tapi dia belum retract. Oke, terus untuk jok supir dia bisa ada pengaturan ketinggiannya ya, ketinggian. Terus sebelum kita ke depan kita periksa juga door trim. Door trim secara keseluruhan sih masih di sini ada pudar ya karena usia. Terus di sini ada pudar-pudar juga karena pemakaian. Terus di bagian sini ada buat central lock, tombol central lock, lock unlock power window, dan di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Oke, kita buka saja jendelanya. Sealer pintu ini ada di pinggir pintu, juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa di kap mesin. Untuk buka kap mesin di sini bagian tengah sini ada tuas, kita dorong ke atas. Toyota Kijang Innova ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder bensin dengan penggerak roda belakang. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa pertama dengarkan ritme suaranya. Pastikan bahwa suaranya halus dan ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya juga masih halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin, di bagian pinggir sini juga ada sealer. Bagian-bagian sini juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya, untuk memastikan kap mesin aman dan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Ini ada tambahan peredam panas ini ya. Oke. Terus habis itu di bagian depan yang kita sebut apron juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian samping juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Jadi masih seperti bawaan asli pabrik ya. Oke. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, serta di bagian-bagian yang susah dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada terselip ya, susah dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada sisa-sisa lumpur ya atau karat. Oke. Bagian mesin sudah kita periksa, sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain ya. Oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, ini yang sudah terkenal legendaris ya, mobil keluarga Indonesia, Kijang memang tiada duanya. Perawatannya juga mudah, terus mobilnya juga awet, kenyamanannya juga dapat, terus hampir semua bengkel juga bisa menanganin, serta dealer Toyota termasuk bengkel yang terbanyak di Indonesia.
mungkin mobil Toyota Kijang Innova ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, serta bentuknya juga untuk ukuran tahun 2004 juga masih cukup oke ya, seperti itu. Sekarang kita periksa ke bagian belakang, tengah dan belakang ya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom 1 jengkal. Terus untuk headroomnya sendiri masih ada sekitar 5 jari. Terus di bagian jok sini juga bisa dimajuin ya, untuk apabila kita penumpang belakang biar dapat space yang lebih besar. Nah, di bagian belakang di sini bisa, kita mulai dari belakang dulu ya, baris ketiga. Di sini bisa duduk 2 penumpang, pelipatan bangku 50-50 ke bagian samping. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus di bagian sini sudah dilapisin dengan semi kulit ya, sudah di retrim. Karena apa? Karena di bagian sini ada subwoofer tambahan. Terus di bagian sini ada cup holder ya, ada cup holder, ada lampu baca, terus habis itu kisi-kisi AC juga masih dingin. Ada di baris ketiga juga ada handle tangan kiri dan kanan. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Di bagian tengah bisa duduk 3 penumpang. Terus habis itu pelipatan bangku ke belakang bisa 40%, 60% ya, dilipat ke belakang lagi. Ke depan, ke depan. Terus habis itu seat belt ada 3 titik, ada 2, serta 2 titiknya ada 1. Terus di sini ada handle tangan kiri dan kanan. Terus habis itu ada kisi-kisi AC, ini buat pengaturan AC, serta di sini ada lampu baca. Di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus ada kantong penyimpanan. Oke, sudah. Mungkin di bagian tengah kita sudah lihat ya. Oke, sekarang kita periksa juga door trim. Sini door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar karena usia. Terus di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Kita periksa juga sudah dilengkapi dengan child lock, serta di sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian belakang. Untuk bagian belakang, kaca belakang ini belum dilengkapi dengan defogger. Di sini ada tambahan spoiler belakang, ada lampu remnya. Terus di sini ada wiper belakang, ada list chrome tambahan. Ini Kijang Innova ya, tipenya 2,0G. Sini juga ada tambahan plastik ya. Sama ada sensor parkir 2. Lampu kristal reflektor. Sekarang kita periksa saja ke bagasinya. Space bagasi ini agak sedikit berkurang karena di sini ada tambahan subwoofer ya. Subwoofer, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan dongkrak. Cuman ini ada dongkrak tambahan juga di sini. Terus kita periksa juga di pintu belakang sealer. Sealer pintu belakang pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, serta bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Oke, sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus ban tadi kita lihat masih 80% lebih ketebalannya. Sekarang kita periksa lagi di sini door trim, kondisi secara keseluruhan masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena usia. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian tengah. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Di bagian depan kita periksa door trim, kondisi secara keseluruhan masih oke. Di sini pudar karena usia. Terus sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya masih oke. Di bagian sini ada ini nih, ada power ya. Ada power. Terus habis itu sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita periksa mulai dari setir. Untuk setirnya secara keseluruhan masih oke ya, dia masih kokoh. Di sini ada bekas ini, kayaknya bekas ditaruh aksesoris nih buat kalau kita mau muter nih, kayak model puteran. Oke, dan di sini ada cluster speedometer. Di sini ada pengaturan lampu besar, lampu kecil, fog lamp, lampu dim, serta lampu sen.
Di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus kita ke bagian sini. Ini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek, kondisi juga masih oke. Head unit sudah diganti dengan Android ya, plus kamera mundur. Ini layarnya juga besar. Terus di bagian dalam sini ada jam digital, jadi agak kurang kelihatan ya karena ketutup layar. Terus di sini ada pengaturan AC. Ini ada ventilasi luar dalam. Terus habis itu di sini ada pengaturan arah semburan angin AC. Di sini ada kecepatan angin AC. Di sini ada pengaturan suhu AC. Terus kita ke bawah lagi, di sini ada asbak. Terus ada power outlet 12 volt. Di sini buat mengaktif nonaktifkan ini apa? Sensor parkir belakang. Oke, di sini ada putaran. Saya juga kurang paham ini, lupa nanya nih kemarin putaran apa. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder 2. Di sini tuas maticnya ya, matic dia sampai L ya, L2. Ini ada 3 juga, D. Terus habis itu di sini ada handle rem tangan. Di sini ada kunci seat belt. Di kunci seat belt juga kita bisa periksa nih, kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian dalam berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus ini ada konsol tengah. Sini ada konsol tengah, ada tutupnya. Terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Dia di atas dan di bagian bawah ya. Oke, di sini masih ada kotak P3K-nya. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada handle tangan. Terus sun visor di bagian penumpang depan ada cermin tapi tidak ada tutup. Terus spion tengah sudah dilengkapi pengaturan kesilauan secara manual, serta di sun visor di bagian supir tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelipin ini kertas kecil atau kartu ya, atau kartu atau karcis parkir. Terus di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 bensin tipenya G Matic tahun 2004. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di keterangan video ini di bawah, jadi jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan sebelum kita menentukan pilihan, test drive dulu. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di belakang nih. Stok kami ada banyak nih, ada sekitar 40 unit lebih sampai ke seberang. Lokasi kami ada di sini, di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH atau POS. Ini gerbang utama, menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus follow juga di sosmed kami ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.